Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang proyek UAS IoT dari kelompok 7. Terdiri dari nama Wildan Hamdani Mahmuda, Taufikur Rahman, Amrullah, Ahmad Husaini, Aldia Saputra, Diari Saputra, dan terakhir Muhammad Isnaini. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari proyek UAS IoT kita. Di sini kelompok kami akan mempraktikkan cara penggunaan starter kit IoT dalam Arduino IDE. Sebelum itu, terlebih dahulu kami akan menjelaskan dan memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam praktek. Yang pertama ada starter kit, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan barang atau perlengkapan dasar yang diperlukan untuk memulai suatu aktivitas, hobi, proyek, atau bahkan untuk memulai bisnis. Starter kit biasanya dirancang untuk memberikan semua elemen penting yang dibutuhkan oleh pemula, sehingga mereka dapat segera memulai tanpa harus perlu mencari atau membeli barang tambahan. Contoh gambarnya ada di bagian kanan di sini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah Arduino IDE atau bisa dibilang Integrated Development Environment. Adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah kode ke papan microcontroller Arduino. Arduino IDE ini adalah alat penting bagi pengembang yang bekerja dengan platform Arduino untuk membuat proyek elektronik berbasis microcontroller. Ini contoh gambar ada di bagian kanan ini. Yang ketiga ada Node MCU, adalah platform sumber terbuka yang berbasis pada modul Wi-Fi ESP8266 yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Internet of Things. Node MCU mencakup perangkat keras dan perangkat lunak seperti ada di gambar contoh bagian kanan ini. Ini adalah tampilannya. Dan keempat adalah kabel micro USB, adalah jenis kabel USB Universal Serial Bus yang memiliki konektor micro B di salah satu ujungnya. Konektor ini lebih kecil dibandingkan dengan konektor USB standar tipe A dan biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik portable seperti smartphone, tabel, kamera digital, dan berbagai perangkat elektronik lainnya ke komputer atau adapter daya untuk pengisian baterai dan transfer data. Selanjutnya, kelima, ada breadboard, adalah sebuah papan elektronik yang tidak memerlukan solder untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik. Papan ini memiliki lubang-lubang yang dapat digunakan untuk menghubungkan kabel dan komponen elektronik. Tertera di sini ada contoh gambarnya di bagian kanan. Oke, yang selanjutnya ada LED atau bisa dibilang light emitting diode. Adalah sebuah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor jenis dioda yang dapat mengeluarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Contoh ada di gambarnya, ada di bagian kanan. Selanjutnya ada resistor. Resistor adalah sebuah komponen elektronik pasif yang digunakan untuk menahan atau membatasi aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit. Selanjutnya ada pass button, adalah sebuah saklar elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Contoh gambarnya ada di bagian sini, bagian kanan. Oke, selanjutnya ada kabel jumper Arduino. Kabel jumper adalah sebuah kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Ada di contoh gambar bagian kanan ini yang terutama kabel. Dan selanjutnya ada Blink. BLYNK adalah sebuah platform IoT yang memungkinkan pengembangan untuk menghubungkan perangkat keras ke cloud dan mendesain aplikasi untuk mengontrolnya serta mengelola produk yang telah dideploy secara skala. Oke, sekian dari saya dari penjelasan dari latar belakang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Arduino-nya. Di sini saya menggunakan Arduino sesi download. Kemudian masuk ke sini. Di sini akan terlihat option bagaimana cara pemilihan untuk Windows. Tinggal klik ini saja. Dikarenakan saya telah mendownload,
langsung saya masuk ke aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Di sini sudah menampilkan sebuah aplikasi Arduino-nya. Kemudian sebelum itu, untuk menghubungkan Arduino dengan Node MC-nya, terlebih dahulu kita mencolokkan sebuah mesin yang bernama Node MCU, Node MCU versi 3. Saya akan colokkan ke dalam laptop. Sebelum itu, terlebih dahulu kita ke bagian Start Kit untuk menginstal USB Node MCU-nya. Seperti ini. Jikalau sudah terinstall, maka kita menuju ke Drive Manager. Di sini kita bisa melihat port yang digunakan untuk mencolokkan mesin ke dalam laptop ini menggunakan COM5. Selanjutnya kita ke aplikasi Arduino-nya. Kemudian kita masuk ke Preference. Untuk linknya sudah disertakan di sini, tinggal kita copy saja. Kemudian untuk browse-nya kita menggunakan dokumen, kemudian OK. Setelah itu kita ke Border Manager. Untuk Border Manager kita menginstal Arduino AFR board. Kemudian kita menginstal ESP 8266-nya. Setelah sudah, kita ke Sketch, kemudian ke Include Library. Di sini saya telah menambahkan beberapa add library-nya, banyak sekali. Kemudian selanjutnya ke Tools. Di Tools ini kita menggunakan board Arduino AFR, kemudian ESP-nya 8266. Untuk portnya kita menggunakan COM5. Bisa dilihat di sini, saya di sini akan memberikan cara bagaimana mengkoneksikan WiFi ke dalam Node MCU-nya. Kemudian saya pecik ini, Node MCU. Saya menggunakan Node MCU versi 1.0, kemudian COM-nya COM5. Di sini bisa kita lihat sebuah codingan. Saya di sini menggunakan WiFi Mahmuda, kemudian passwordnya Mahmuda 321. Kemudian kita akan melakukan proses uploading ke dalam sistem ini, ke dalam Node MCU-nya. Langsung saja kita tunggu sampai prosesnya sampai 100%. Setelah berhasil terupload, kita bisa mengecek apakah semuanya terkoneksi. Kemudian di serial monitor menggunakan BON 115200. Di sini bisa kita lihat WiFi telah connect. Maka sistem telah terhubung antara laptop dengan Node MCU-nya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan hardware untuk project 2 digital output. Yang pertama, kabel micro USB, Node MCU V3, breadboard, 2 LED, 2 resistor, dan kabel jumper. Baik, untuk hasil rangkaian project 2 digital outputnya kurang lebih seperti ini. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana menjalankan project 2 yaitu digital output. Untuk rangkaian sistematik digital output seperti yang ada di layar,
Dan untuk codingan digital output menggunakan Arduino, pertama kita memilih board dan portnya. Untuk boardnya kita menggunakan Node MCU 1.0 dan untuk portnya kita menggunakan COM9. Oke. Dan kita coba jalankan. Baik, kita tunggu upload hingga selesai 100% dan lampunya menyala salah satu. Nah, ketika sudah 100%, maka lampu akan kelap-kelip warna merah dan biru secara bergantian. Baik, untuk mengatur kecepatan kedip lampu, untuk D0 ini LED 1 dan D1 ini untuk LED yang 2. Untuk mengatur kecepatan berada di delay dalam kurung ini. Tinggal kita rubah angka. Untuk angka awal 1500 kita ganti menjadi 500. Baik, kita jalankan. Untuk delay awalnya seperti ini ya. Ketika mengupload maka cuma lampu merah yang nyala atau LED 1. Baik, kita tunggu upload selesai sampai 100%. Ketika sudah selesai maka kedipan lampu akan menjadi cepat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk proyek selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan hardware Project 3 digital input. Yang pertama terdapat kabel USB, yang kedua Node MCU P3 board, yang ketiga breadboard, yang keempat kabel jumper, dan yang kelima fast button. Itu saja, terima kasih. Baik, untuk sistematik rangkaiannya untuk Project 3 digital input seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk Project 3 yaitu digital input. Untuk rangkaian sistematiknya bisa dilihat di layar dan di sini sudah ada juga. Untuk selanjutnya kita ke aplikasi Arduino-nya. Lalu ini sudah saya masukkan project 3-nya yaitu digital input. Kita upload. Untuk boardnya harus diingat, boardnya harus Node MCU 1.0 dan portnya yang ada sudah tertera di gambarnya seperti USB-nya. Setelah sudah diupload, kita ke tool, kita ke serial monitor, langsung kita uji coba untuk pas buttonnya. Kita klik pas button 1, akan tertera tombol 1 aktif, dan pas button 2, tombol 2 aktif, pas button 3, tombol 3 aktif, dan pas button 4,
tombol 4 aktif. Saya akan menjelaskan beberapa hardware untuk menjalankan project 4, yaitu kontrol LED dengan WiFi. Yang pertama ada kabel micro USB, yang kedua ada breadboard, yang ketiga ada node MCU, yang keempat kabel jumper. Sini ada 4 LED, terus ada 4 resistor. Untuk hasil rangkaiannya kurang lebih seperti ini jika sudah terkoneksi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke halaman coding. Bisa dilihat codingannya seperti ini. Yang pertama kita perlu menyeting username dan password WiFi seperti yang tersambung pada laptop berikut. Jika sudah tersambung, kita akan menyeting port, yaitu menggunakan Node MCU 1.0. Selanjutnya kita akan upload. Sampai muncul link berikut pada serial monitor. Selanjutnya kita akan copy paste. Bisa dilihat teman-teman, jika proses upload sudah sampai 100%, maka lampunya akan hidup semua seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke halaman web browser untuk mencoba. Kita akan mencoba melalui website teman-teman. Di sini sudah muncul. Sini saya akan mencoba memati dan menghidupkan lampu berikut. Bisa dilihat ketika saya menekan off, maka lampu akan ikut off. Selanjutnya saya akan menghidupkan. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila salah dalam pengerjaan atau kata terima kasih.